Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan pengujian dalam kegunaan dan kesalahan hipotesis. Di sini ada tampilan anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Rizky Setiawan dengan NIM 4220751 dan teman saya Samsul Ma'arif yang berNIM 464221917. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Pengujian hipotesis adalah alat penting dalam statistik untuk membuat keputusan berdasarkan data sampel digunakan di berbagai bidang seperti kedokteran, ekonomi, dan teknik. Ini membantu menguji asumsi dan teori yang telah dirumuskan. Kegunaan pengujian hipotesis termasuk mengevaluasi efektivitas obat, kebijakan ekonomi, dan kualitas produk. Namun, metode ini juga rentan terhadap kesalahan seperti kesalahan tipe 1, menolak hipotesis 0 yang benar, dan kesalahan tipe 2, gagal menolak hipotesis 0 yang salah. Tingkat signifikasi pengukur kesalahan tipe 1 setara kekuatan uji membantu mengatasi kesalahan tipe 2. Dengan meningkatnya kompleksitas data, pendekatan canggih seperti pengujian non-parametrik dan pembelajaran mesin semakin diperlukan. Makalah ini akan membahas kegunaan pengujian hipotesis kesalahan yang mungkin terjadi, cara mengelolanya, dan dampak pada pengambilan keputusan. Di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah 1. Menguji asumsi, verifikasi kebenaran asumsi atau teori dengan data sampel. 2. Keputusan berbasis data, membantu mengambil keputusan objektif berdasarkan bukti. 3. Signifikasi efek, menilai apakah efek yang diminati signifikasi untuk populasi. 4. Mengelola kesalahan, mengidentifikasi dan mengelola risiko kesalahan tipe 1 dan tipe 2. 5. Keandalan penelitian, mengikatkan kredibilitas hasil penelitian dengan analisis sistematis. Manfaatnya adalah validasi hasil, memastikan hasil penelitian dapat diandalkan. 2. Mengoptimalisasi bisnis, mengoptimalkan proses dan strategi bisnis. 3. Pengembangan produk, menguji dan memvalidasi inovasi produk. 4. Keputusan berkualitas, memberikan dasar kuat untuk keputusan manajemen dan kebijakan. Dan 5. Pengurangan risiko, mengurangi biaya dan risiko keputusan yang salah. Di sini kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan pengamatan awal dan pengetahuan yang ada. Hipotesis dirumuskan sebagai dasar untuk melakukan pengujian melalui penelitian lebih lanjut dan bertujuan untuk menjelaskan fenomena tertentu atau hubungan antara variabel-variabel. Selanjutnya, kegunaan hipotesis. Hipotesis digunakan untuk mengarahkan penelitian dengan menetapkan variabel yang akan diuji dan memberikan dasar untuk membangun atau menguji teori. Selain itu, hipotesis memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan bukti empiris, memungkinkan identifikasi hubungan antar variabel, meningkatkan validitas hasil penelitian, membantu dalam identifikasi masalah, dan mendukung prediksi serta evaluasi kebijakan atau program. Dengan demikian, hipotesis membantu efisiensi sumber daya dan mempromosikan inovasi dalam pengembangan produk. Kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, kesalahan tipe 1. Kesalahan ini terjadi saat hipotesis 0 atau H0 ditolak padahal seharusnya H0 benar. Ini bisa mengarah pada kesimpulan yang salah bahwa ada efek atau hubungan antar variabel yang diteliti. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis 0 atau H0 gagal ditolak padahal seharusnya H0 salah. Hal ini menyebabkan gagal mengidentifikasi efek yang sebenarnya ada dalam populasi. Kesalahan dalam pemilihan hipotesis alternatif. Rumusan hipotesis alternatif atau H1 yang tidak tepat atau tidak lengkap dapat mengurangi validitas kesimpulan penelitian. Kesalahan dalam pengujian statistik. Penggunaan metode statistik yang tidak akan memperhitungkan asumsi yang benar atau ukuran sampel yang tidak
memadai dapat mengakibatkan kesimpulan yang tidak dapat dipercaya secara statistik. Kesalahan dalam interpretasi hasil penelitian yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor kompleks dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak representatif. Kesalahan dalam penggunaan tingkat signifikasi yang tidak sesuai dengan konteks penelitian dapat mengarah pada kesimpulan yang tidak konsisten atau tidak dapat dipertahankan secara statistik. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Perumusan hipotesis. Sediakan hipotesis 0 atau A0 dan hipotesis alternatif atau A1 berdasarkan pertanyaan penelitian. Penetapan tingkat signifikasi. Tentukan nilai A sebagai ambang batas untuk mengevaluasi keputusan pengujian. Pemilihan uji statistik. Pilih metode statistik yang sesuai dengan jenis data dan desain penelitian. Pengumpulan data. Kumpulkan data sesuai dengan desain penelitian yang telah direncanakan. Perhitungan statistik uji. Hitung nilai uji statistik berdasarkan data yang dikumpulkan. Penentuan batasan keputusan. Tetapkan daerah kritis berdasarkan nilai A dan distribusi statistik yang dipilih. Pengambilan keputusan. Bandingkan nilai uji statistik dengan nilai kritis dari distribusi statistik. Tolak H0 jika nilai uji statistik berada di dalam daerah kritis. Terima H0 jika nilai uji statistik tidak berada di daerah kritis. Interpretasi hasil. Terjemahkan hasil pengujian secara kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian. Pembuatan kesimpulan. Buat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Laporan hasil. Laporkan hasil pengujian dengan jelas dan sistematis, termasuk metodologi, analisis, dan implikasi temuan. Jadi kesimpulan dari pengujian hipotesis adalah hasil akhir dari analisis statistik yang menentukan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis 0 atau H0. Berdasarkan bukti empiris yang ada, ini membantu dalam menarik kesimpulan apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif atau H1 atau tidak, serta memberikan arah untuk implikasi teoritis, praktis, atau kebijakan dari temuan penelitian. Kesimpulan ini disajikan dengan jelas dan objektif, mencakup interpretasi hasil dan keterbatasan potensial penelitian. Sarannya, kritik dan saran sangat kami harapkan dari para pembaca, khususnya dari dosen mata kuliah yang telah membimbing kami dan para mahasiswa dalam kesempurnaan makalah ini. Apabila ada kekurangan dalam penyusunan makalah ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.